dan kemudian disidangkan. Agak panjang ini sidangnya Edi Mulyadi, cukup melelahkan, berbulan-bulan. Dan belum lama ini sidang Edi Mulyadi masuk pada babak tuntutan. Berapa tahun dia dituntut oleh jaksa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, akan saya sampaikan informasi terkait dengan perkembangan kasus hukumnya Edi Mulyadi. Masih ingat ya, Edi Mulyadi? Orang yang mengklaim diri sebagai wartawan senior. Yang berurusan dengan polisi, saat ini statusnya sebagai terdakwa di persidangan atas kasus yang menghebohkan publik pada sekitar 7 bulan yang lalu, yakni karena dia menuduh Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Ia memprotes rencana pemerintah menjadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara atau IKN. Dan dia tidak sepakat bersama teman-temannya. Dalam sebuah vlognya dia mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak sehingga kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara. Nah, atas kasus tersebut kemudian dia banyak diprotes oleh sejumlah kalangan, khususnya kaum adat suku Dayak di seluruh Kalimantan, melakukan unjuk rasa, demo, dan menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap. Dan akhirnya dia ditangkap, ditahan, dan kemudian disidangkan. Agak panjang ini sidangnya Edi Mulyadi, cukup melelahkan, berbulan-bulan. Dan belum lama ini sidang Edi Mulyadi masuk pada babak tuntutan. Berapa tahun dia dituntut oleh jaksa? Dia dituntut oleh jaksa agar hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Ini baru tuntutan ya, belum ketok palu. Nah, berapa tahunkah hakim nanti akan menjatuhkan palu untuk memvonis Edi Mulyadi? Kita masih menunggu sidang, ya tidak lama lagi lah, mungkin 1 mingguan. Ya, kalau untuk kasusnya Edi Mulyadi saya kira dengan kasus hoax ya, berita bohong, tuntutan 4 tahun penjara saya kira logis, masuk akal dan bisa diterima. Tapi yang agak menyakitkan dan belum bisa kita terima, tidak bisa kita terima adalah vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada para pengeroyok Ade Armando untuk kasus pengeroyokan berat hanya divonis 8 bulan penjara. Ini menurut saya sangat melukai keadilan. Kalau tuntutan jaksa kepada Edi Mulyadi ini dituntut agar dihukum 4 tahun penjara, menurut saya sih wajar. Hanya memang kita belum tahu nanti kira-kira hakim mau memvonis berapa ini. Mudah-mudahan setidaknya 2 tahun ya divonis penjara atas tuntutan itu. Jadi 50% dari tuntutan jaksa. Tapi yang saya masih gak habis pikir, rasanya wagu sekali itu hakim di PN Jakarta Pusat. Karena ancaman hukuman pengeroyokan berat itu 6-7 tahunan. Vonisnya kok di bawah 1 tahun, gak masuk akal ya. Edi Mulyadi dituntut 4 tahun penjara atas kasus tempat jin buang anak. Ini kemarin ya sidang tuntutannya ini. Biar kita tahu, karena dulu sempat sangat heboh kasus ini. Biar nanti dikira tidak dijalan dan diteruskan kasusnya. Tetap kasusnya disidangkan.
Di proses pengadilan saksinya banyak banget. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menuntut pegiat media sosial Edi Mulyadi 4 tahun penjara atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Edi dinilai jaksa terbukti menyebarkan berita bohong atas celotehannya mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang disebut sebagai tempat jin buang anak. Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Edi Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, ucap jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 4 tahun penjara, kata jaksa, dikutip oleh kompas.com ya. Jaksa menyebut Edi telah terbukti menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Edi dinilai terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut jaksa, keseluruhan isi dalam tayangan YouTube channel Edi merupakan opini pribadi yang diunggah dalam akun Bang Edi Channel pada 17 Januari 2022. Jaksa menyebut tema dalam video tersebut telah diubah dari yang seharusnya adalah tolak Undang-Undang IKN proyek oligarki yang menyengsarakan rakyat menjadi tolak pindah ibu kota negara proyek oligarki merampok uang rakyat. Di situ letak perbuatan terdakwa telah menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan tema yang tidak sebagaimana mestinya, di mana terdakwa telah membuat kata tolak Undang-Undang IKN menjadi tolak pindah ibu kota negara, dan terdakwa juga telah memelintir kata menyengsarakan rakyat menjadi merampok uang rakyat, pabar jaksa. Sehingga memiliki makna berbeda yang berpengaruh terhadap substansi yang disampaikan oleh terdakwa untuk mempengaruhi atau menggiring opini publik sesuai apa yang dikehendaki oleh terdakwa, jelas semakin memperlihatkan bahwa niat terdakwa untuk menyiarkan berita atau pemberitaan bohong sudah dikehendaki oleh terdakwa, lanjut jaksa. Atas tuntutan jaksa, Edi Mulyadi dan kuasa hukumnya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada hari Kamis 8 September yang akan datang. Oke, itu update terkini dari kasusnya Edi Mulyadi, orang yang klaim diri sebagai wartawan senior, sehingga pada kasus tersebut dulu pernah nyeret-nyeret Dewan Pers karena merasa bahwa statementnya di YouTube-nya itu adalah statement produk jurnalistik. Dikirain orang tidak tahu tentang jurnalistik mungkin ya. Walaupun Edi misalkan statusnya adalah seorang wartawan aktif, seandainya, tetapi dalam konteks dia ngomong opininya di channel YouTube-nya itu bukanlah produk jurnalistik, bro. Ya, itu adalah opini pribadi, jadi bukan produk jurnalistik. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan hal tersebut secara pribadi. Dan Dewan Pers tentu saja tidak akan mau diseret-seret dalam kasus tersebut. Kecuali dia hanya sebatas mengquote atas pernyataan seseorang yang mengatakan jin buang anak dan sebagainya, sumbernya siapa, ngomong di mana. Kemudian ada konfrontir dari pihak-pihak terkait. Itu baru namanya produk jurnalistik. Wong dia itu mengatakan dari mulutnya sendiri, dari bibirnya sendiri kok dikatakan produk jurnalistik. Itu namanya opini pribadi. Jangankan hanya di channel YouTube kayak saya ini. Seandainya statement itu ditulis dalam sebuah opini atau dalam sebuah video, walaupun itu dimuat di kanal media mainstream sekalipun, itu namanya bukan produk jurnalistik, tetap opini pribadi. Yang kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah yang membuat opini, bukan medianya, apalagi Dewan Pers, nggak bisa. Begitu, bro. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak akan mengecewakan lagi sebagaimana vonis yang telah dijatuhkan kepada para pengeroyoknya Ade Armando ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.